Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haqqi wa dhira ala dini kullihi wa kafa billahi alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam suasana yang baru, dalam suasana tahun baru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaharui iman dan ketakwaan kita kepadanya. Iman dan ketakwaan kita insya Allah berbeda dengan iman dan ketakwaan kita yang tahun yang lalu. Hari ini insya Allah lebih baik, lebih maju. Demikian pula ilmu kita. Insya Allah ilmu kita lebih baik, kita lebih pandai, lebih cerdas, lebih banyak memahami ajaran-ajaran agama. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada jamaah, kita akan membaca hadis dalam bab yang sama, yaitu Kitabul Ilmi dalam Sahih Bukhari jilid pertama. Hadis yang akan kita baca hadis nomor 60 dan hadis nomor 65. 60 dan 61 sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Qutaibah, hadatsana Ismail ibnu Ja'far an Abdullah ibnu Dinar an Ibnu Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha masalul muslimin. Saya ulangi ya. Rasulullah bilang begini, inna min syajaratan la yasqutu waraquha innaha masalul muslimin fahadisuni ma hiya fawaqa'an nasa fi syajjaril bawadha. Qala Abdullah ibnu Umar waqa'a fi nafsi annaha nakhla fa astahyatu thumma qalu hadisan ma hiya ya Rasulullah, qala hiya nakhla. Jadi Rasulullah ngomong begini, pada jamaah sekalian, inna min syajarin, ada satu pohon. Rasulullah lagi berkumpul sama para sahabat, lalu beliau menyampaikan, ada satu pohon, inna min syajarin syajaratan la yasqutu waraqaha, pohon itu tidak pernah rontok dahannya, kata Rasul. Pohon itu tidak pernah rontok dahannya. Wa innaha masalul muslimin, seperti itulah perumpamaan orang-orang muslim. Bahadisuni, lalu aku tetap menyampaikan ceritaku, perkataanku, mahia. Rasulullah nanya, pohon apa itu? Kira-kira pohon apa itu? Gitu kata Rasulullah gitu ya. Fawaqa'an nas, sebagian yang mendengarkan itu ada yang diam, sebagian ada yang mengatakan fi syajaratil bawadi, ada yang mengatakan oh itu adalah pohon-pohon yang ada di lembah-lembah, di gunung-gunung. Qala Abdullah ibnu Umar, berkata Abdullah ibnu Umar yang menceritakan hadis ini,
Fawaqa'a fi nafsi, ada terbenam di hatiku, gitu kira-kira ya, annahan nakhla, bahwa itu maksudnya Rasulullah pasti pohon kurma, gitu ya. Fastahitu thumma qalu hadisan, lalu yang lain cuma sayangnya yang lain pada diam, gitu kira-kira. Lalu Rasulullah melanjutkan ceritanya, bertanya para sahabat, mahia ya Rasulullah, pohon apa sih itu Rasulullah, gitu yang Anda maksudkan? Qala, Rasulullah berkata, hiya nakhla, dia adalah pohon kurma. Para jamaah sekalian, di hadis Sahih Bukhari nomor 60 ini Rasulullah menceritakan ada 3 makna hadis ini. Yang pertama, Rasulullah menceritakan perumpamaan keimanan seorang muslim dan keilmuan seorang muslim itu, perumpamaannya seperti pohon kurma. Kalau kita tidak kebayang pohon kurma, bagaimana kalau lebih sederhana kita bayangkan pohon kelapa, ya, pohon kelapa versi Indonesia lah, karena belum tentu semua dari kita ini memahami tentang pohon kurma. Tapi saya mau kasih gambaran pohon kurma, Pak. Pohon kurma itu kan dia tumbuh di atas padang pasir, di tanah yang tidak padat. Kadangkala dia tumbuh di atas bebatuan. Tapi bapak-bapak kalau lama di Timur Tengah tidak akan menjumpai pohon kurma yang tumbang, tertiup angin. Bapak-bapak tidak akan menjumpai pohon kurma yaskutu waraqaha, kata Rasulullah, yang rontok dahannya. Bapak-bapak perhatikan profil pohon kurma. Ini pohon kurma ya, analoginya sama dengan pohon kelapa. Profil pohon kurma itu batangnya kecil, dahannya banyak, tetapi akarnya menghujam ke dalam. Demikian pula pohon kelapa. Kalau pohon kelapa masih banyak yang tumbang tertiup angin, karena pohon kelapa itu buahnya berat. Beda dengan kurma, kurma buahnya ringan walaupun dia banyak satu tangkai. Nah, Rasulullah mengatakan, wa innaha masalul muslimin, seperti itulah perumpamaan orang-orang muslim dari sisi keilmuan dan keimanan. Seorang muslim itu seharusnya kokoh iman dan ilmunya. Dia tidak akan goyah seperti pohon kurma. Jangankan dahannya yang tumbang, jangankan tubuh pohonnya yang tumbang, dahannya saja tidak akan rontok. Ya, jelas ya. Mari kita kembalikan itu kepada diri kita. Seandainya kita ini diibaratkan sebuah pohon kurma, seharusnya kita itu mempunyai keimanan dan ketakwaan serta keilmuan yang kuat, sehingga akidah kita tidak pernah goyah. Kira-kira begitu. Seperti perumpamaannya seperti pohon kurma. Tetapi kita tidak seperti itu. Iman kita mudah sekali luntur, akidah kita mulai mudah sekali luntur karena keilmuan kita yang kurang. Rasulullah sudah memberikan gambaran seharusnya seorang muslim itu akidahnya tidak mudah goyah, karena perumpamannya adalah seperti pohon kurma. Seperti yang saya sampaikan pada minggu lalu, iman dan ketakwaan kita disangga, ditopang oleh keilmuan yang cukup, ya para jamaah sekalian. Nah, ini udah tahun baru nih, selayaknya kita sudah merubah diri, membenahi diri kita, memperkaya diri kita dengan keilmuan yang cukup. Nanti kita bahas dalam hadis yang berikutnya. Saya berkali-kali memberikan contoh kepada saudara-saudara sekalian. Bapak-bapak, ini kita ambil contoh yang paling simpel aja. Paling simpel banget nih.
yang ada di depan mata kita. Ini kitab hadis Sahih Bukhari. Berapa nih? Lihat halaman paling terakhir. Nah, 1 jilid hadis terakhirnya nomor 1920. 1 jilid nih. Sahih Bukhari itu ada 4 jilid. 1 jilid ada 1920 hadis. Kalau kita baca, kalau tidak intens, kalau biasa-biasa saja, 5 tahun belum selesai. Apalagi kita ulas. Maka dari itu aneh. Ini baru 1 kitab nih. Yang saya suka baca itu kan ada kutubus sittah, ada Bukhari, ada Muslim, ada Abu Dawud, ada Ibnu Majah, ada Nasai, ada Tirmizi. 6. Ditambah lagi ada beberapa hadis Imam Ahmad, Tabari. Itu baru 1 hadis, baru kita tuh masalah hadis. Belum tafsir, belum fikih, belum usuluddin, dan lain-lain. Ada suatu keanehan kalau orang Islam itu malas belajar agama. Kalau dia belajar intens saja bertahun-tahun, 1 kitab hadis hampir 2000 hadis yang dia harus baca. Ini 5, Bukhari itu totalnya 6000 hadis. Belum kitab hadis yang lain. Itu baru pelajaran hadis, belum pelajaran tafsir, belum pelajaran fikih, belum pelajaran usuluddin, belum pelajaran penyertanya, bahasa Arab, nahwu sharaf, balaghah, ma'ani, banyaklah. Belum tarik tasri, belum usul fikih. Ya. Kalau ada orang Islam malas belajar, bagaimana Rasulullah mau menggambarkan mereka seperti pohon kurma? Seharusnya orang Islam itu seperti pohon kurma. Dia kokoh keilmuan dan ketakwaannya tidak bisa goyah. Seperti lanjutan dari hadis yang kemarin ketika Abu Sufyan berdialog dengan Kaisar Heraklius. Bisa nggak sih umatnya Rasulullah murtad? Logikanya tidak bisa. Karena ilmu agama itu menghujam di dalam sanubarinya. Tapi karena umat Islam itu malas belajar, akhirnya imannya mudah goyah, akidahnya juga mudah goyah. Maka dari itu kita bekali diri kita dengan ilmu pengetahuan supaya keimanan kita cukup. Saya pernah kasih gambaran pada bapak-bapak sekalian kehidupan di Tarim di Yaman. Di sana bukan orang tidak beraktivitas, aktivitasnya normal Pak, yang pergi ke pasar, yang pergi ke kantor, yang lain, yang beraktivitas bisnis. Tapi 24 jam itu hidup dengan kehidupan yang agamis. Baca kitab, belajar, mencari halaqah, mencari guru dan sebagainya. Kalau kita umat Islam di Indonesia ini terlalu banyak buang waktu, sehingga pada usia-usia senja pun masih tidak punya ilmu agama. Kita harus merubah diri ya para jamaah sekalian, karena yang harus kita pelajari dan kita pahami itu sangat banyak. Nah, itu makna hadisnya. Tapi hadis ini bercerita juga tentang kecerdasan Abdullah ibnu Umar. Saya pernah sampaikan ada beberapa sahabat Rasulullah yang termasuk dalam kategori sahabat shogir, yaitu Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, Anas bin Malik. Itu orang-orang cerdas. Nah, Abdullah ibnu Umar ini habis Rasulullah bilang begitu, di halaqah itu ada Umar bin Khattab, ada anaknya Abdullah. Lalu sampai di rumah Abdullah bilang gini, ya ceritanya gini nih bahasa Indonesianya. Tadi aku tahu tuh apa yang dimaksud Rasulullah ada di dalam hati itu pasti maksudnya pohon kurma kan, gitu, kira-kira gitu. Sebelum Rasulullah ngomong aku juga udah tahu, kira-kira gitu ya. Abdullah bin Umar ngomong. Kata Umar bin Khattab, kalau tahu kenapa nggak ngomong, kira-kira gitu. Ngomong aja gitu loh. Jadi anak-anak muda itu, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Salman Al-Farisi dan sebagainya adalah anak-anak muda yang cerdas. Nah, di majelis-majelis kita, di majelis taklim kita, di At-Taubah dan pada umatnya umat Islam, kita harus menghadirkan mereka dalam majelis-majelis. Yang jadi masalah di Indonesia sama dengan umat-umat lain di Eropa dan di Amerika, masjid-masjid itu majelis taklimnya isinya orang-orang tua semua.
Maka dari itu ilmu tidak tertransfer dengan baik. Lama-lama redup-redup hilang. Kalau bapak-bapak pelajari, banyak gereja-gereja yang dijual di Eropa, dibeli oleh komunitas-komunitas muslim, terutama di Belanda, itu awalnya seperti ini, Pak. Itu mungkin tanggung jawab saya dan tanggung jawab kita semua ya. Awalnya seperti ini nih, isinya masjid orang tua semua. Akhirnya generasi penerusnya hilang, nggak ada yang meneruskan, gereja dijual jadi masjid. Kalau kita biarkan seperti itu terus, nanti saya udah 20 tahun yang lalu mungkin saya udah sering cerita, jangan menuntut ilmu agama itu nunggu tua, jangan beribadah itu nunggu tua. Dari dulu saya udah sering bicara itu. Waktu itu saya bicaranya juga saya masih muda, 20 tahun yang lalu lah, umur 26. Karena di masa itu daya ingat kita sudah tidak baik lagi. Di masa muda itulah kita harus gigih menuntut ilmu supaya itu meresap di dalam diri kita dan menjadi bekal kita dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebanyakan masjid-masjid itu tidak ada kesinambungan karena majelis taklimnya isinya orang-orang tua saja. Ya, saudara-saudara sekalian, kalau di masa-masa Rasulullah itu, demikian pula di masa sahabat, di masa tabi'in, di masa tabi'ut tabi'in, makanya saya selalu bilang sama bapak-bapak, apa yang didapatkan di majelis taklim sampaikan kepada anak istri di rumah, saya selalu bilang kayak begitu kan, supaya ada kesinambungan transfer ilmu agama kepada keluarga. Selayaknya seorang ayah itu adalah guru bagi anak dan istrinya. Tetapi kan kadang-kala kita tidak mampu melakukan itu. Hanya beberapa orang yang mampu, sehingga anak istri kita dididik sama orang lain. Nah, yang saya ceritakan tuh, kehidupan di kota Tarim, hampir semua kepala rumah tangga tuh ahli ilmu agama, Pak. Ya kurang lebih lah ya, plus minus. Maka mereka bisa menjadi guru. Maka rumah itu menjadi madrasah, menjadi tempat pendidikan. Kalau kita belum sampai ke situ, ya minimal kalau tidak seperti itu, kitanya yang rajin menuntut ilmu. Kira-kira begitu ya Pak. Itu hadis nomor 60. Sekarang kita lanjutkan lagi. Hadis nomor 65. Nah, ini adalah hadis yang penting, peringatan kepada kita supaya kita mempunyai adab yang baik dan memanfaatkan kesempatan hadir di majelis taklim. Saya mau sampaikan kepada bapak-bapak sekalian, sekecil apapun makna atau hikmah yang kita bisa, atau pelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah majelis, kita kalau ada kesempatan untuk hadir, jangan tinggalkan majelis itu. Ya, kadangkala saya mendengarkan ustadz berbicara nih, ketika saya menjadi jamaah, saya dengerin, minimal apa yang saya dapatkan. Kalau yang disampaikan itu saya sudah memahami, minimal itu mengingatkan kembali. Oh iya ya benar ya. Minimal itu mengingatkan kembali. Tapi kalau itu ilmu baru, jauh lebih baik. Baik, itu makna hadis tentang perumpamaan seorang muslim seperti pohon kurma. Sekarang kita lanjutkan pada hadis yang kedua, yaitu hadis nomor 65. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ismail, qala Ismail berkata, hadatsani Malik ibnu Ishaq an ibnu Abdullah an ibnu Abi Talha ana Abal Marah maula al-Aqil an ibnu Abi Talib an Abu Talha anna al-Marata maula al-Aqil ibnu Abi Talib akhbarahu an Abi Waqid an Laith ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisu fil masjid wan nasu ma'ahu idza aqbala salasatun nafar fa aqbala isnani ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun qala fawaqa'a ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ama ahaduhuma
fara'a farhatan fil halaqah fajalasa fiha wa amma akharuhu fajalasa khalfahum wa amma salisu fa adbara zahiban. Falama faraga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala akhbirukum anin nafarin salasatin wa amma ahaduhum fa'awwa ilallah fa wa'wahu rallahu wa amma akharuhu fa astahya fastahyallahu minhu wa amma la akharuhu fa a'radallahu anhu. Jadi begini, ini hadis penting ya Pak, tolong Bapak perhatikan dan resapi lalu amalkan, minimal diamalkan di at-Taubah. Meriwayatkan Ismail, qala dia berkata, hadatsani Malik, berkata meriwayatkan kepadaku Malik an Ishaq ibnu Abdullah. Malik dapatkan hadis ini dari Ishaq ibnu Abdullah. Ishaq ibnu Abdullah mendapatkan hadis ini dari ayahnya, lalu dari Talha, lalu dari Abu Marah. Abu Marah itu adalah bekas budaknya Ibnu Abi Thalib. Lalu mengabarkan kepadanya Waqid mendapatkan hadis ini dari Lais. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisu fil masjid, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di antara kami di dalam satu halaqah, juga dalam halaqah seperti ini kira-kira gitu ya. Wa huwa jalisu fil masjid, dan dia duduk di dalam masjid. Wan nasu ma'ahu, dan para sahabat, para kaum muslimin bersamanya di dalam masjid itu. Iz aqbala salasatun, ketika datang 3 orang, nafar, orang dari luar datang gitu ya. Fa aqbala isnani ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ketika suatu hari Rasulullah sedang duduk di dalam satu majelis di dalam masjid bersama para sahabat, datang 3 orang datang ke masjid itu. 2 orang yang datang dari 3 itu duduk di dalam masjid. Wa dhahaba wahidun, lalu 1 orang langsung pergi, nggak ikut duduk bersama Rasulullah di dalam majelis itu. Qala fawaqa'a ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya beberapa hal. Fa ahamma ahaduhuma, dari yang 2 duduk itu gitu ya kira-kira. Fa amma ahadunhuma, bahwasanya salah satu dari yang 2 itu faro'a farhatan, kelihatan wajahnya berseri-seri, kelihatan bergembira. Faro'a, maka dia kelihatan farhatan, farhatan itu senang-senang gitu ya, berseri-serilah, gembira. Fi halaqah, di dalam halaqah itu. Fajalasa fiha wa amma akharuhu, dan yang satu lagi dari yang 2 itu khalfahum, ada duduk di belakangnya. Wa amma salisu fa adbara zahiban, jadi ada 3 orang datang ke masjid, 2 duduk di dalam majelis, yang 1 langsung pergi. Dari yang 2 itu, yang 1 kelihatan happy gitu wajahnya, senang-senang, bergembira. Yang 1 lagi tenang saja duduk di belakang orang yang bergembira itu, ya, 2 orang itu. Setelah Rasulullah selesai berbicara tentang hadis itu, berbicara di dalam halaqah itu, menyelesaikan, falamma faraga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah menuntaskan halaqahnya, Rasulullah berkata, ala akhbirukum nafarin salasatin, maukah kalian aku kasih kabar tentang 3 orang tadi, kira-kira begitu. Jadi dari 3 orang tadi itu Rasulullah bilang begini,
Amma ahaduhum, bahwasanya salah satu dari yang kelihatan mukanya senang-senang itu, senyum-senyum itu, happy, fa'awwa ilallah fa'awwahu Allahu minhu, dia memohon perlindungan kepada Allah, maka Allah melindunginya. Yang satu orang tuh. Wa amma akharuhu, yang satu lagi dari yang dua duduk itu, fastahyallahu minhu, yang satu lagi dia malu kepada Allah, maka Allah pun malu kepadanya. Wa amma akharuhu fa'arada, yang tadi kabur, yang pergi itu laki-laki, fa'arada, dia berpaling dari Allah, fa'aradallahu minhu, maka Allah pun berpaling darinya. Jelas ya Pak? Bapak ngerti nggak makna hadis ini? Rasulullah lagi kumpul dalam satu majelis, lagi berbicara menyampaikan tausiah gitu kira-kira, datang 3 orang, 2 masuk, 1 berlalu, melengos jalan aja. Lalu Rasulullah melanjutkan nasihat-nasihatnya. Yang pertama dari yang 2 itu duduk sambil senyum-senyum, yang di belakangnya lagi gembira gitu lah ya, nggak senyum bergembira, yang di belakangnya tenang. Yang pergi ya pergi. Begitu Rasulullah selesai menyampaikan tausiahnya, Rasulullah bercerita, mau nggak aku kabarin tentang 3 laki-laki itu? Kata Rasulullah, yang pertama dia memohon perlindungan dari Allah, maka Allah melindunginya. Yang kedua, dia malu kepada Allah, maka Allah pun malu kepadanya. Yang ketiga, dia berpaling dari Allah dan Allah pun berpaling darinya. Apa makna hadis ini? Para jamaah sekalian, orang yang hadir di dalam majelis itu hakikatnya, majelis ilmu ya, hakikatnya adalah orang yang menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya adalah orang yang ingin menambah ilmu, hakikatnya adalah orang yang ingin menginginkan rahmat Allah. Orang yang menghindar dari majelis taklim, hakikatnya itu adalah orang yang ingin berpaling dari Allah. Mari kita sadari para jamaah sekalian, kalau kita tidak punya hajat, tidak ada kepentingan-kepentingan lain, ketika ada majelis taklim, usahakan untuk hadir, karena itu manfaatnya banyak. Lagian kalau kita tidak hadir, kita sengaja pergi, perasaan kita itu sombong sekali. Emang ilmu kita itu sudah seberapa tinggi sehingga tidak mau hadir di majelis taklim? Betul tidak Pak? Ya, maka dari itu Rasulullah gambarkan adab ketiga orang ini. Orang yang hadir di majelis itu 2 orang itu adalah orang yang mengharapkan pertolongan Allah dan orang yang malu, maksudnya orang yang mengakui dosa-dosanya kepada Allah, dan 2 orang itu adalah orang yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah. Tetapi orang yang tidak hadir di majelis itu hanya pergi saja begitu, adalah hakikatnya adalah orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan berpaling darinya. Nah, pesan daripada hadis ini, hadis Bukhari nomor 65 ini, marilah kita bersama-sama memanfaatkan kesempatan dan waktu luang kita serta kesehatan kita untuk sebanyak-banyaknya menuntut ilmu. Kalau bapak-bapak bandingkan kita yang menuntut ilmu di pondok pesantren, tanya sama Ustadz Amin tuh, ya Min, dulu kalau sarapan pagi pakai apa Min? Nasi putih sama tempe kan, sama tahu ya, ayam sekali-sekali, daging nggak akan ketemu Pak pesantren itu. Sama, saya juga begitu. Dari pada subuh sudah belajar kitab, jam 7 masuk kelas, zuhur sholat zuhur, masuk kelas lagi yang pelajaran umum nih sampai jam 2. Selesai jam 2 pulang ke asrama, makan siang pakai piring kaleng yang warnanya bening, yang warnanya abu-abu itu, gelasnya juga jelas kaleng,
piringnya ada namanya, udah ada namanya, itu aja. Makannya seadanya, istirahat sebentar, langsung belajar kitab sampai menjelang maghrib. Habis menjelang maghrib, sholat maghrib, habis sholat maghrib, mutolaah sampai isya, kadang dengerin kiai bicara, ustadz kita bicara. Habis isya, belajar pelajaran umum sampai jam 9, habis jam 9 baru ada free. Besok jam 4 pagi sudah dibangunin sama senior pakai pistol air, semprotin matanya, bangun, 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 bangun. Tidurnya satu kamar sekitar, zaman saya masih agak parah ya, sekitar 15 orang. Begitu berputar selama 6 tahun. Belum lagi kalau mau ngambil rapot harus setoran hafalan. Ini hadis ini bukan dibaca, dihafal. Habis dihafal setoran, setoran, setoran. Bapak bayangkan, begitulah kita menuntut ilmu. Kalau bapak-bapak yang ada di sini kan tinggal duduk dengar selesai gitu kan. Seperti itulah kita beratnya menuntut ilmu. Maka itu anak pesantren, anak dulu ini, kalau sekarang saya kagak tahu. Dulu itu masuk minimal kena sakit tipes, semuanya itu semuanya masuk tipes, stres pak, makan kurang, waktu belajar banyak, ya kurang bersih juga, terus ya agak gatal-gatal gitu. Tapi sekarang udah enggak, itu dulu tidurnya cuma diambal. Tapi lama-lama enjoy, pasti masuk. Karena apa? Karena berat, pesantren itu berat. Tapi alhamdulillah hasilnya bagus gitu loh, ya. Itu perumpamaan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan lebih baik kita berlelah-lelah sengsara dalam menuntut ilmu daripada kita menderita di dalam kebodohan. Orang yang bodoh itu orang yang menderita pak, nggak tahu apa-apa, ini salah itu salah hidupnya. Para jamaah sekalian, maka dari itu gunakanlah kesempatan waktu yang ada sama kita, kesempatan kesehatan untuk menuntut ilmu agama yang tujuannya adalah untuk memperbaiki peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang populer yang para ustaz sering ngomong, nikmatani maghubun fihima katsiran minan nas, as-sihah wal farag. Dua nikmat yang sering melalaikan banyak manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Ya, maka dari itu mumpung kesehatan kita ada, mumpung kita tuh duduk lama-lama di majelis ini belum P4, pantat panas pinggang pegel, mumpung daya ingat kita masih bagus, waktu luang kita juga masih ada, pergunakanlah sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu supaya kita menjadi seorang muslim yang digambarkan oleh Rasulullah, yang kokoh keimanan dan ketakwaannya seperti pohon kurma. Jadi tidak mudah digoyahkan karena fitnah akhir zaman itu sangat mengerikan. Sudah saya sampaikan beberapa hadis sebelumnya ya tentang fitnah akhir zaman. Saya kira itu dua hadis yang kita baca, lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada yang dipertanyakan saya persilahkan. Ada? Kalau tidak ada, kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.